Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang karya sastra anak. Perkenalkan, nama saya Yasa Rahmatayana dengan NPM 22503027 dan rekan saya. Dan saya Ainur Rohmah dengan NPM 2250300026. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama, karya sastra anak. Sastra anak adalah bentuk karya sastra yang diperuntukkan untuk anak-anak sebagai jenis bacaan cerita anak-anak, yang pada umumnya hasil kreatif imajinatif seseorang yang kesenangan dan pengalaman. Sastra anak dalam kehidupannya memiliki pengaruh yang cukup besar. Maka sastra anak melalui proses membaca sendiri atau menyimak cerita yang dibacakan orang lain, menjadikan kegiatan yang positif dan meningkatkan keterampilan membaca bagi anak-anak. Sebagai sarana hiburan untuk anak-anak serta alat pendidik dalam rangka penanaman nilai-nilai, norma, perilaku, dan kepercayaan yang di dalam suatu masyarakat. Sastra anak merupakan sastra untuk anak. Penulisan tentu yang ideal adalah anak. Tetapi karena sastra dapat digunakan untuk mendidik, maka penulis dewasa pun dapat menulis sastra anak dengan catatan tema, bahasa, gaya penulisan, dan seterusnya benar-benar memperhatikan anak. Yang kedua, pengertian sastra anak. Sastra anak secara keseluruhan adalah karya tulis yang sarana pembacanya diutamakan adalah anak-anak. Tetapi yang menulis sastra anak bukan hanya anak-anak atau khusus anak-anak. Orang dewasa juga banyak menulis karya sastra anak. Tidak menutup kemungkinan juga orang dewasa untuk membaca atau menyukai sastra anak. Yang ketiga, sejarah sastra anak. Sejarah berkembangnya sastra anak di Indonesia mulai dari karya-karya yang tercantum di surat kabar, majalah, dan sebagainya yang masih belum banyak diperhatikan oleh pembaca khususnya anak-anak. Dengan kemajuan teknologi di era 40 mendorong dan memotivasi sastrawan anak di Indonesia untuk lebih berkembang. Biasa. Jenis-jenis sastra anak. Sastra anak memiliki berbagai macam jenis atau genre. Genre sendiri adalah suatu macam atau tipe kesastraan yang memiliki karakteristik umum atau pengkategorian suatu teks sastra berdasarkan gaya, bentuk, atau isi. Karakteristik tersebut dapat menyebabkan suatu karya teks termasuk ke dalam beberapa genre atau terjadinya tumpang tindih. Meski begitu, kita harus tetap mengetahui beberapa genre pada suatu karya. Menurut Luken, secara garis besar, genre sastra anak terbagi menjadi 6 macam, yakni realisme, fiksi formula, fantasi, sastra tradisional, puisi, dan non-fiksi dengan masing-masing mempunyai beberapa jenis, yaitu yang pertama, realisme. Peristiwa di dalam cerita ini logis dan masuk akal, akan tetapi cerita ini bisa saja ada dan benar-benar bisa juga tidak. Ada beberapa cerita yang dapat dikategorikan realisme, meskipun terjadi adanya tumpang tindih, yakni cerita realistik, realisme binatang, realisme historis, dan cerita olahraga. Yang kedua ada fiksi formula. Genre ini memiliki pola-pola tertentu sehingga berbeda dari yang lain. Walaupun hal itu tidak mengurangi orisinalitas cerita yang dikreasikan oleh penulis, keadaan itu mau tidak mau merupakan sesuatu yang bersifat membatasi. Jenis sastra anak yang dapat dikategorikan ke dalam fiksi formula adalah cerita misteri dan detektif, cerita romantis, dan novel serial. Yang ketiga ada fantasi. Cerita fantasi adalah cerita yang tidak nyata. Cerita ini berdasarkan imajinasi penulis yang mencoba menghadirkan dunia lain di samping dunia realitas. Jenis sastra anak yang dapat dikategorikan fantasi adalah cerita fantasi, fantasi tingkat tinggi, dan fiksi sains. Yang keempat ada sastra tradisional. Kata tradisional di sini menunjukkan bahwa cerita ini didapat secara turun-temurun dan tidak diketahui secara jelas siapa penulis atau pencipta cerita tersebut. Cerita ini hanya disampaikan dari lisan ke lisan secara turun-temurun dan tidak diketahui awal mulanya. Cerita ini banyak ditemukan di masyarakat. Yang kelima, ada puisi. Puisi adalah suatu bentuk sastra yang memiliki penggunaan berbagai unsur bahasa untuk mencapai aspek keindahan.
Bahasa yang digunakan di dalam puisi tentunya singkat, akan tetapi dapat mendeskripsikan sesuatu lebih banyak. Jika dituliskan, puisi memiliki format berbeda dengan fiksi, dan yang utama adalah barisnya umumnya relatif pendek-pendek. Yang terakhir ada non-fiksi. Tidak semua buku non-fiksi termasuk dalam genre sastra anak, hanya buku yang memiliki bahasa yang komunikatif dan ditulis secara artistik sehingga anak dapat memperoleh pemahaman dan kesenangan. Kesimpulan, sastra anak adalah sastra yang secara emosional psikologis dapat ditanggapi dan dipahami oleh anak, dan itu pada umumnya berangkat dari fakta yang konkret dan mudah diimajinasikan. Isi kandungan sastra anak yang terbatas sesuai dengan jangkauan emosional dan psikologi anak itulah yang antara lain merupakan karakteristik sastra anak. Sastra anak dapat berkisah tentang apa saja, bahkan yang menurut ukuran dewasa tidak masuk akal. Misalnya berkisah tentang binatang yang dapat berbicara, bertingkah laku, berpikir, dan berperasaan layaknya manusia. Imajinasi dan emosi anak dapat menerima cerita itu secara wajar, dan memang begitulah seharusnya menurut jangkauan pemahaman anak. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.